Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi isinya kitab Quran, dia mengenal Rasul, mengenal Nabi itu seperti mengenal anak kandungnya, sehingga ngerti apa sebabnya kan Nabi Daud seperti apa sebabnya ngelakoni seperti ini, sehingga kita itu akan lebih mantap nantinya. Tapi ya tetap kita pun menghormati, karena kayak doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi nek wong sing kenal yang Gusti Allah, yang dilihat abduhnya. Abduhnya. Nek sing orang kenal Gusti Allah sing dilihat ya ros apa ya cuma. Tapi ya katakan pesan Gusti Allah seperti itu. Makanya kita menghormati mereka. Ya nek sing ahli tauhid ya yang dilihat abduhnya, tapi walaupun tidak meninggalkan rasuluhnya. Kan abdu ya abdu, hamba ya hamba, tidak harus dimintai. Hamba ya hamba. Kalau Rasul itu sebagai utusan, contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, bagi sing gelem tafakur apa enggak? Nah, kalau nek mau memang kalau dia mau cuma mulane ada sing sebagian kan sing lebih dekat maling rajane kan masih cara kan ya. Mengenal Allah ya mengenal Rasul seperti mengenal diri pribadi, mengenal abdunya. Maka apapun yang dikerjakan Rasul dia akan berpikir. Yaitu ya, terutama kinanggulan raja. Jadi sebelum Kanjeng Nabi diangkat, dilakokaken dening Gusti Asra, subhanallah, asra iki mau diperjalankan lah. Untuk laku lain jalan lain, nek sarok jalan. Nek tambahin asra dadi di jalan, menjalankan di jalan. Allah itu menjalankan, memperlakukan Nabi. Allah menjalankan Nabi. Nabi itu hamba, ya hamba anak-anak ya, anak ruh, anak jasad. Hamba anak ruh tok jenengane apa? Ane jin apa anak jasad tok jenengane mayit. Tapi tadi ya masih. Ane Nabi Mi'raj ya dengan jasad. Ini dihati. Nah sebelum berangkat yang Nabi kini itu operasi yang dibersih hati ini. Yang ketiga itu membawa bakor emas, mangkok emas yang isinya hikmah, ilman, keyakinan dan islaman. Dan lupa dan jebakan dilepokkan, dimasukkan kepada hati ini Kanjeng Nabi. Hikmah ma'rifat dengan Gusti Allah, ilman ilmu, keyakinan dan islaman. Yakin itu keyakinan, islaman dan pasrah, totalitas. Oke, begitupun mulane kita bisa ngambil pelajaran dari itu. Karena jadi itu operasi ya nanti kan. Kalian kan jadi itu operasi waktu masih kecil atau ketika mau Mi'raj. Nah di operasi kan bersih ya bagi kita akan Nabi Daud as-sholatu mi'rajul mukminin, bahwa sholat itu jadi mi'rajul mukmin. Ya nah kita pun harus melakukan apa sing sesuai dengan kita. Nah itu bersih kita itu dengan berwudu. Tapi jangan, jadi intinya bagi kita wudu itu yakin Allah membersihkan lahir batin kita. Itu harus yakin. Terutama dalam bahasan pertama, bahasa wajah. Yakin Allah lagi membersihkan lahir batin. Kita harus yakin itu. Secara ragu-ragu tapi lemah. Nek orang yakin, ya berarti orang percaya maring Allah. Ayat Quran maring Allah. Itu seperti itu. Si Mas Wudu nabi kembali maring mau Mi'raj. Nah setelah itu kan nang kono iki kan berarti si yakin wis macet. Jadi ketika Mbah Suki yakin Allah bersihkan dah. Nang kono iki mau si yakin, keyakinan. Kenapa aku berwudu? Karena aku diundang nang Gusti Allah untuk menghadap Allah.
Marifat. Hikmah. Marifat maksudnya mungkin marifat yang Gusti Allah. Nah, setelah bisane aku nang kono iki berangkat wudu, nang kono tengah tata carane wudu otomatis ilman. Ngerti. Nah, setelah kita ngerti akan mahane Gusti Allah, mengenal itu dan ngerti keadaanku, maaf seorang hamba, yaitu lemah, bodoh dan hina, maka itu kita pasrah nang Gusti Allah. Masuk kafir. Jadi ketika kita begitu kita rampung selesai wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdah. Ini ma'rifat. Wahdah. La syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dari Umar bin Khattab cuma itu. Adapun yang lain ada yang nambahi Allah apa alamat yang kita wapi macam kita tahirin atau kita lihat apa yang kita tahirin itu sih terserah, tapi sing pokok itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah cukup. Ya, doa setelah ketika asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kalau kita benar-benar meyakini, menyaksikan dan meyakini bahwa benar-benar itu cuma Allah yang mengatur kita, sih mencukupi kita, yang jaga itu bimbing kita, tidak selain la syarikalah. Ngomong tidak selain Allah, maaf nangkane ke mau. Dadi nek aku isi ngrusui penggaweane Gusti Allah yaitu ngatur-ngatur. Syariat kudu manut syariat iki ngapurana masih. Nah, lagi sehingga ilmunya jadi patung. Nek ketika berangkat negara suciakan sisi Allah dulu yang kita akan berangkat. Baik begitu kita perlu adzan, ngomong adzan, Allahu Akbar. Ingat Gusti Allah ngutus muadzin kon undang. Kenapa muadzin Bilal itu dekatnya dengan Nabi seperti ini? Seperti ini kan? Karena apa? Bilal itu kan sing ngundang, sing mau makan. Betul raja, sing ngomong kan pati ya, kan dekat. Begitu Kanjeng Nabi dengan Bilal, ya seperti itu. Maka utusannya Gusti Allah, maaf, muadzin itu utusannya Allah untuk mengundang umat Islam supaya sholat. Ini saya utusannya Gusti Allah, tapi ya utusan Rasul itu. Nah, setelah nangkone mau kita pokok pertama Allah, kayak undangan dari Allah, maka itu Allah yang kita mulai kita berangkat itu Allah yang di depan. Nah, berarti Allah yang di depan. Berarti kita berangkat arep wudu pun itu udah kita yang kebayang kita cuma kita netapi undangan. Jadi kita dalam wudu pun akan lebih hati-hati. Ora salah-salah. Pamane ora salah-salah. Beda nek wudune kurang sebatas dari syarat saya sholat ya beda lah, seperti pret seperti itu. Rapat dulu. Tapi nek kita nggak otomatis hati-hati. Apa yang mau hikmah, ilman, keyakinan dan Islam dilebokaken begitu pun masukkan kepada kita yaitu ilman, yakin, hikmah, ma'rifatnya Gusti Allah, ilman, keyakinan dan Islaman. Pasrah totalitas nang Gusti Allah. Fitrah wudune terus. Jadi bersih kabeh, orang apa-apa kan. Semua yakin kok Gusti Allah, Gusti Allah kan terus. Apa? Setelah yutahhirakum bi wa yudhibankum min sayyi'at itu kalian bitu ala qulub, otomatis Gusti Allah menguatkan batinmu. Ketika wis bersih, usaha manunggaling Gusti. Nanti Gusti ki manunggal maring kita, muhid lah, wahid. Wahid nek karo ruh, muhid nek karo badan. Dan itu muhid. Al-muhid. Malah Allah muhidum bil kafir, alike ndak nyampur, ngerti mari wong sing kafir. Lah wong bisa manunggal wiji kok. Cuma wijine karo tapi iki muhid. Nah, nek karo manunggal karo sing ruh suci itu wong-wong iki wahid. Al-wahid, Allah ya anak kan al-wahid ndak sing maha. Nah, nek orangnya yang hatinya sudah bersatu dengan Allah, ateges nek bener-bener Islam pasrah, itu orangnya jenengane muwahhid.
bahasa Arab. Nah cara bahasa Jawa manunggaling Gusti karo kawula bedane sih. Begawe itu karena apa? Ya itulah nur Allah itu akan mancup nang batine. Mulane ketika basuh wajah kedua, maaf, niatlah mencepakan nur Allah nang batin kita. Bahasan ketika mencepakan nur Allah itu mau nang raga kita, sehingga bisa membimbing langkah-langkah kita untuk ke depan. Itu nang wudu. Adapun untuk tangan menganais, untuk kerso tapi bisa langsung ngelakukan lagi. Jadi pokoknya nang basuh wajah pokoknya. Sebab lianal nihaya kal bidaya. Akhir pungkasan nggak boleh awal permulaan. Permulaan kita nukon maka akhirnya pun langsung. Nah kita permulaan kita dalam niat sholat niatnya ketemu Gusti, maka ketemu karo Gusti Allah. Ini seperti itu. Dalam awal niat kita puasa apa kita mau sholat niatnya nemoni Gusti, maka ketemu karo Gusti Allah. Tapi nih dalam awal niat kita kurang ngerasa bener aja gitu, ada sing sahnya aja gitu, ya orang ketemu karo Gusti. Ini seperti itu. Makanya maaf, bahwa saya menyepelekan syariatnya enggak. Syariatnya monggo kesenangan masing-masing syariatnya. Potongannya lah, cari ke mau. Syariatnya kelambi. Nek mana orang kelambi ini orang bener kan? Seperti mau. Syariatnya kelambi nek. Jadi orang kelambian ya pun kita pun harus syariat bener syariatnya. Cuma potongannya kelambi hak masing-masing, warnanya masing-masing, kesenangan masing-masing. Ana sing sarungan lah, ana sing celanaan, ana sing jubah, hak masing-masing. Begitupun di dalam sholat. Ana sing kabure, ana sing iftitah apa kabiro, ana sing iftitah kalau bangit inilah satu itu terserah hak masing-masing. Orang kabiro ya ora apa-apa. Wong ora termasuk rukun sholat. Itu kan syariat, monggo. Artu sholat monggo. Dau sholat poket nang niat kan poket nang hati nang. Sing ora usah enggak apa-apa, sing kunut enggak apa-apa, ora kunut enggak apa-apa. Sah kabeh. Tekan kabeh, ketemu kabeh nek niate tuh arep nemoni Gusti Allah. Ini seperti itu. Bab soalnya undangan. Tapi nang wis ketemu sing kadang-kadang ana sing ahli syariat. Orang mungkin ketemu orang Gusti Allah. Masih ketemu nang dunia iki sebatas kita yakin bahwa kita itu udah ketemu. Udah yakin Allah ningali aku itu udah yakin udah ketemu. Jadi asal kita yakin bahwa Allah itu ndeleng aku, ngawas iku wis ketemu. Wis paham kan? Orang baca ya enggak apa-apa. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi sujud itu bukan karena bacaan, bukan, tapi karena dengan rasa. Kanjeng Nabi sujud ruku itu dengan rasa sinang ngarep. Ya kalau tak contohkan boleh jenengan tetap salaman. Ngapurane boleh kamu jangan tetap salam di nyium kan karena jangan rasa lebih rendah nih syarat mungkin jadi saya pun nggak ngerasa aneh enggak kok tapi bisa ngerti ya sebab Gusti Allah karena dah coba ketika jenengan sujud itu maaf kayak jenengan assalamualaikum lagi mau jadi seharusnya jangan serasa disit maaf orang kayak paham bisa dirasa nah praktekkan ketika warap sujud praktekkan ketika warap sholat sih butuh melebihi itu bahkan. Maka dari itu mulai dari awal itulah kita awal kita masukkan ilman ke ilmu hikmah ke ma'rifat yakinan orang kena ragu-ragu ya terus islaman pasrah kene Pak wong bisane pasrah iki mau nek merasa lemah merasa bodoh nek ngerasa lemah ya isi masanya. Jadi jangan sampai kita itu merasa lebih baik dari orang lain, lebih takutnya lebih diterima jangan. Sing cuma berhak menerima sholat adalah cuma Allah. Sing ngerti siapa sholatnya sing tekan cuma Allah. Orang itu kembali main pribadi masing-masing. Nih aku yakin dengan kamu merasa dilihat oleh Allah itu udah sama ketemu Gusti Allah. Apa Pak? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa inna al kafiratun illa al khasyin alladziina yadhunnuna annahum ilaihi raji'un. Mungkin itu kan yang Gusti Allah kelan sabar dan sholat dan itu abot berat kecuali bagi wong sing seperti apa yakin ketemu kalau pangeran ketika khususnya ihsan karena ketemu kita adalah nerapkan ihsan
iman, ihsan kono merapakan iman, Islam, ihsan, yakinan dan Islaman. Ihsan itu itu masuk. Ilman, hikmah, yakinan, ihsan dan Islam. Lepas kemarin kita. Orang tanpa itu ngambang. Saya zamani kafuro khutoba'uhu wa qalilu ulama. Bakal teko suatu zaman akeh tukang pidatonya tapi sedikit ulamane. Kapan? Dapat takon idza umiyatis shalah. Ketika saat itu wis dipateni. Apa itu? Saat itu serang mikir apa tujuannya sholat. Sing penting sehingga mereka pada padu deh dawet. Kabiru pe padu. Masalah kabiru pe padu. Orang percaya paling sakliane sing ngomong ahli sunnah. Nah memang Pak ahli sunnah, Pak. KPK itu ngaku ahli sunnah. Itulah untuk persiapan dari dalam duduk itu yakin kita dioperasi. Nah, kita jadi dalam berwudu pun ya harus diterapkan benar-benar nang kono mau bahwa Allah itu bersih. Begitu, iya langsung bersih dosa dan kotoran batin. Jadi semakin banyak semakin bersih dan semakin bersih. Mungkin semakin kinclong, semakin mungkin apa yang mau semakin bercahaya, semakin bersinar seperti itu. Semakin lama seperti itu. Nek wajahnya tetap, nek wajah mah kulit tetap ireng kayak ireng bayar agama. Ireng apa? Semacam ciptaan alam kan atau. Tapi artinya wis kinclong kan jadi kita tahu apapun kok ilmunya bisa terus. Kita padang. Habis padang otomatis kan barang sing iki kan lupa nek kabeh. Wujude seperti sing kotor sing ngono. Kok nek wis dioperasi, akhirnya masuk iman, Islam, hikmah, ihsan. Kalau Islam yakin nek kamu iman, ilmu, iman, yakin, hikmah, yakinan dan Islaman, bisa masuk kabeh lepakan mari batin kita yakin aja sampai keri. Ihsan juga kita sebagai syarat mutlak. Jadi anak Islam iman karo ihsan. Nek Islam iman, nek percaya kok ana nek Gusti Allah itu iman. Iblis iman misalnya ya. Wis paham? Kudu bisa bedakan. Iman anak percaya anak bisa percaya anak Gusti Allah itu iman, anak Tuhan lah itu iman. Nah anak Gusti Allah iman lah. Nek urung ngucapaken secara lisan urung Islam. Kan? Sebab begitu Islam maka wis tulis stempel. Wis. Jadi percaya. Ndak wis ngekurangkan acara itu syahadat baru Islam. Nah, ketika Islam, nah kon imannya itu ke mau otomatis kudu nyambung. Jadi kanggo nyambungaken antara iman karo Islam itulah ihsan. Kanggo nyambungaken antara iman karo Islam itu namanya ihsan. Anak HP, pulsanya anak, tapi orang ngerti nomor siapa yang dituju. Nah, itu mau. Nah, itu ketiga-tiganya nggak bisa pisah, maaf. Iman itu cuma anak hati, anak Gusti Allah, yakinlah sama iman kan. Nah, setelah ikrar orang tersebut maka jenengannya Islam. Islam itu dari mengikrarkan secara lisan dan melakukan secara gerakan. Nah, tapi nek orang anak Islam ngapurane maaf. Walaupun kono anak tapi urung nyambung karo Gusti Allah. Nyambung adalah ihsan. Jelas. Jadi dalam suatu ilmu hikmah ihsan ini enggak dimasukkan. Ya, itu ya hadis sahih kok. Sing mulang Kanjeng Nabi, sing mulang kan Jibril maring Kanjeng Nabi langsung. Wujud seperti manusia dan Jibril kok. Waktu itu. Tetap begitu pun di dalam kita, maka kita harus pandai bertafakur lah. Kita kudu mikir ini aja mikir apa tapi segala peristiwa apapun namanya kita harus ngerti. Yang di balik itu pasti ada pelajaran yang harus kita ambil dalam hal ini. Kenapa? Mulane kenapa maaf ya nek
cara makrifatnya Gusti Allah, tekan yang Gusti Allah itu seperti ini macam-macam. Nek kita kon tirakat kaya wong biyen itu ora mungkin. Kon puasa sekian puluh tahun itu kamu sampai tekan makrifat sampai kenal yang Gusti Allah sampai derajat lagi mungkin umpamane mereka sing mangat seperti itu malah nek ngapurane ora mungkin kowe tekan kono itu ora siji semua iki aku seperti itu. Sebab nek sampai hal-hal seperti itu harus ya berarti nek wong biyen wong haji pirang bulan 6 bulan nganggo kapal banyu ulungan aneh-aneh sing nganggo apa ini tahun-tahun sebelumnya nganggo mobil sing nganggo unta lebih-lebih aja. Lah sik nek kapal terbang ya wis kita ambil pelajaran seperti itu. Aku sudah bisa cepat seperti itu sampai kepada yang Gusti Allah terus melalui itu sing bisa. Kalau tak ada bolak-balik. Kayak apa wong jeneng kapal terbang? Deleng dhuwur ya awan ngisor awan, kiri kanan awan, belakang depan awan. Maksudnya apa? Ya itulah kita ibaratkan apa? Allah. Depan belakang itu Allah. Kita rasa khawatir ya, kadang-kadang kok ragu-ragu karena kayak mau. Apapun yang ada di dalam diri kita, gunakan itu untuk bertemu dengan Allah, untuk nyambungaken karo Gusti Allah. Apapun sing ana nangkane kabeh bisa. Dosa-dosa kita, gunakan dosa kita untuk bertemu dengan Allah, yaitu dengan kita bertobat. Amal baik, akui amal baik itu karena merupakan rahmat pitulungnya Gusti Allah. Untuk bukan karena amal pun malah nyambung. Di dalam kanan, dalam dhuwur Allah sing maha luhur, aku sing rendah. Allah sing maha ngerti, aku sing bodoh. Allah sing maha suci, aku sing kotor. Dalam ngisor, mbok sampai aku kecemplung ke godanan iblis, kecemplung nang jurang. Rasa kuat Allah dari sifat al-hafid dak sing jaga. Apa pamane? Yo. Lihat ke depan. Yakin Allah disebut al-hadi as-salam, enggak sing bimbing, enggak sing menyelamat, lihat belakang dalam kode-kode Gusti Allah. Yang penting sekali itu dipelajari. Betul, ini belum kapal terbang. Apalagi namanya jet supersonik lebih cepat nanti. Tekan. Kan ya untuk ke depan. Ya kita sebentar lagi sih. Itu kasih sholat ini kan pemisahan perbedaan antara rakaat pertama dan rakaat kedua ini hasil lagi namanya perbedaan rakaat pertama isinya lah mau nek kalimahnya pada tapi isinya anak kita harus mengikuti jejak Rasul contoh Rasul seperti itu ya masih aneh itu terang itu untuk anti nabi seperti itu contoh itu kan jadi cuma pisan tok dan kan nabi ya Rasul ya seperti itu sholatnya sama anti nabi wudhunya ya udah kita ikuti seperti itu. Benar-benar dioperasi kan agak noplak. Sih.